Ya, welcome back teman-teman. Kali ini kita mungkin akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang agar setiap minggunya itu tidak minus ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang setiap minggunya itu minus dan uangnya berkurang terus, mungkin video ini bisa membantu ya. Nah, seperti ini nih. Saya udah mendapatkan uang itu per minggunya sekitar 2,2 miliar. Bukan miliar sih, tapi juta. 2,2 juta euro ya. Nah, gimana sih caranya biar kita itu mampu untuk mendapatkan uang tiap minggunya? Untuk yang pertama itu ya, kita cek dulu keuangan kita. Nah, ini pendapatan kita per minggu dan ini pengeluaran kita dalam satu minggu. Nah, jadi kalian itu harus paham dulu ya, untuk pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, seperti itu. Dan untuk untuk tim kita ya, atau pemilik atau CEO atau dewan manajemen itu, untuk pemiliknya itu harus punya ekonomi nih. Nah, harus punya keahlian spesial yang namanya ekonomi biar menambahkan keuangan kita itu 10%. Nah, ini teman-teman, ekonomi pemilik 10%. Jadi mungkinnya 2 miliar kan nih. 2 juta maksudnya. Nah, nanti dihitung aja nih teman-teman, gaji pencari bakat, kualitas bakat kantor untuk menggaji para staf. Nah, itu di total, terus dikurang gaji pemain ini yang 4,5 juta euro ini dikurang sama pengeluaran mingguan kita. Nah, itu teman-teman, itu yang pertama, itu yang paling penting. Nah, kita coba lanjutkan ya. Lihat nih. Uang saya kita cek lagi nanti ya. Saya enggak pernah minta teman-teman. Tuh, masih 2,2 juta. Nih. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu namanya adalah kita membeli saham klub. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya punya saham untuk Manchester United itu 100% ya. Nih. Tuh. Ini 100%. Saya beli Manchester United ini dari saya nyicil. Mungkin tiap 1%, nanti kalau punya uang beli 20% sampai 50% teman-teman. Kenapa sampai 50%? Karena kalau udah 50% ya teman-teman, kalian itu bisa untuk menjadi presiden klub. Nah, tapi ada juga teman-teman yang bikin rugi. Contoh ini Al Hilal. Saya beli Al Hilal ini 1% ya. Cuma 1% nih. Saya beli itu waktu harganya itu 6,6 juta euro. Sekarang turun dia. Mungkin klubnya bangkrut, gak ada yang apa namanya itu, tidak ada yang mengurus. Jadi dia bangkrut. Mungkin saya nggak jual ya, mungkin saya diamkan aja ini. Saya nggak terlalu perlu juga duit dari sini. Nah, ini nih, kalau saya pengen uang, saya tinggal jual. Tuh, uang saya akan nambah 1,8 miliar ya. Nah, terus
eh, gimana sih Bang biar gaji pemain itu tinggi seperti ini? Kalian itu cuma bikin ya pemain dengan keseluruhan itu tinggi, atau pemain-pemain yang bagus nanti dia gajinya juga akan tinggi nih, seperti ini nih, 62 juta euro ya. Tuh, ini mahal, ini pemain mahal ini. Tuh harganya lumayan untuk semua ini. Nah, terus syaratnya yang terakhir ya teman-teman, buat pemain itu gajinya buat kita itu banyak, kalian itu harus ini teman-teman, invest teman-teman. Loh kok bisa Bang? Nah kalian itu harus baca yang ini teman-teman. Nih di bagian kantor itu ada yang namanya komisi gaji pemain, itu sebesar 20%. Nah jadi kalau misalkan ya pemain kita itu punya gaji 62 juta euro ini, berarti kita itu akan mendapatkan sebanyak 20% dari gaji pemain itu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah dan semakin banyak pemain ya juga semakin bagus ya teman-teman ya. Nah ini 2,2 juta euro ini belum semua teman-teman. Ini masih banyak ini pemain yang belum punya klub. Misalkan saya masukkan ke klub, mungkin nambah lagi ini. Nah mungkin itu saja ya teman-teman, biar kalian tidak minus lagi, kalian punya banyak duit, bisa beli saham klub. Nah jadi mungkin kalau teman-teman tidak paham atau kurang paham, mungkin nanti tulis di kolom komentar aja ya teman-teman ya, biar kita bahas lagi ya. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih.